Ini luar biasa sebenarnya. Dan ini harus kemudian diteruskan oleh kita, bahwa ketika nanti orang biasa bercadar, orang cingkrang terus itu dimaklumi. Ketika itu dimaklumi, habis kita gitu. Tradisi itu mungkin hilang dengan begitu saja. Karena itu ini diskusi awal dengan Pak Kiai yang kemudian wah ini harus disampaikan semua sama kader-kader muda itu. Karena itu malam ini alhamdulillah Pak Kiai meluangkan waktunya untuk ngobrol santai dengan kita. Apa sebenarnya yang harus dilakukan khususnya di Kabupaten Tegal. Tadi baru saja ngomong bupatinya sudah, ini wakilnya sudah. Kok biasa-biasa saja? Nggak ada gerakan, malah yang justru Pak Kiai berpikir saya pikir ini semangat baru buat kita bikin filmnya di Tegal. Siapa tahu ada yang mengikuti jejaknya gitu kan. Nah, saya yakin juga ngomong film Mevlek di sini juga belum tentu paham semua. Karena itu saya sih berharapnya nobar gitu. Wah ini melawan tradisi mereka yang dilakukan dengan simbol-simbol mereka melalui film dan lainnya. Nah, biar kita ngobrol santai seperti biasa kalau di Nyong Kopi hostnya Mas Andalan gitu kan ya. Lakus dan juga gitu yang biasa ngajarin kajian. Saya tak menyiapkan untuk live-nya gitu kayak biar asik juga, biar tidak jomplang juga duduk di sini juga nggak apa-apa. Duduk di sini biar tidak jomplang. Silahkan Mas Samsul untuk mengawali atau menjalankan ngobrol santai kita itu dengan Pak Kiai. Padanya Mas Samsul monggo. Terima kasih Mas Fatul atas peralihan dan transisinya. Selalu peralihan ini kemudian saya terima dengan sangat terpaksa. Artinya bukan dari bosen nih, kira-kira begitu ya. Bukan dari bosen nih, terus saya langsung klaim bahwa sangat terpaksa saja gitu. Mohon untuk lebih nyawangnya lebih kepenak, kira-kira begitu. Ada yang di samping sebelah kanan. Pertama kita disaksikan oleh Instagramnya Nyong Kopi, kemudian fanpage juga tadinya ada Kampus Merdeka yang subscribe-nya sudah 7.000-an, ya lumayan lah untuk itu. Tapi lantas pengurusnya anaknya lagi sakit, akhirnya digantikan sama YouTube-nya dosen pergerakan, kira-kira gitu. 350 baru menginjak nanti insya Allah bisa. Dan terima kasih kami sampaikan kepada senior kita semua, bapak kita semua, senior Bang Lihun, Kiai Mak Muslihun, yang saya kira katalisator dan penghubungnya. Tanpa Bang Lihun juga barangkali kita nggak bisa nyedot ilmunya, download ilmunya Kiai Imam Pitutuh, sehingga ada wasilah-wasilah yang kita harus syukuri betul. Ada orang tua yang mencoba untuk menginduksi generasi penerus bangsa untuk sadar betul apa yang nanti dibawakan oleh Kiai Imam Pitutuh. Kemudian ada pengurus beberapa termasuk Lapesdam, LTNU. Kebetulan hari ini ada 4 lembaga yang kita ini Kiai masuki sebagai pelaksana kegiatan ini, sponsor lah, terutama LPPNU. Walaupun terusnya Bang Lihun, ini sponsor utama kira-kira gitu. Gratis ya Mas ngopi. Tapi bukan orang yang gue paronen karena ketua LTNU. Kalau ketua Lapesdamnya karena baru. Jadi gratis.
mungkin di pertengahan jalan tadi ada pengurus RMI Kiai Robitul Mahat Islamiyah yang juga termasuk bagian dari penyelenggara kali ini. Langsung saja Kiai soal bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa. Saya tadi bahwa Mas Batu bilang kesadaran untuk lebih kita apa yang dikatakan tadi lebih kita wal ahdu bil jadil aslah itu belum menjadi kerangka aksiologinya, bukan masih dalam tahap bagaimana kita berpikir gitu untuk menginovasi. Nah, salah satu aksi nyatanya adalah bagaimana ada beberapa kiai yang sudah turun lapangan. Kiai Imam Bidudung, saya kira kalau generasi penerus saya tadi malam survei sekitar 10 anak muda termasuk teman-teman PMI, kebetulan ketua cabang dan mantan ketum PKC-nya hadir gitu. Orang Tegal semua, bahwa sampai kenal film Meflek gak kira-kira gitu. Wah, kenal ini dan sebagainya. Ini artinya bahwa generasi penerus juga mengikuti apa yang kemudian menjadi langkah aksinya kayak Imam Bidudung. Saya juga bagaimana sadar media NU online hari ini menjadi catatan kita untuk NU channel itu menjadi satu catatan kita bahwa kita bisa nyedot ilmuwan apapun Kiai NU di NU channel. Termasuk mungkin ada beberapa yang nanti akan disampaikan oleh Kiai soal itu. Kiai, kira-kira apa yang harus menjadi catatan dan pembekalan untuk generasi penerus bangsa soal bagaimana pertarungan hari ini sudah masif, budaya, politik, terus kemudian ekonomi sudah masuk di ruang-ruang sendi, kapitalisme dan sebagainya. Maka apa yang harus dipersiapkan oleh generasi penerus bangsa sehingga kemudian menjadi kesadaran kolektif, bukan hanya kesadaran Kiai dan timnya lah kira gitu, tapi menjadi kesadaran kolektif dan mulai dari Kabupaten Tegal kita punya kesadaran itu. Monggo Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para kiai, para gawagis, para asatid dan teman-teman muda semuanya yang hadir malam hari ini. Sebenarnya saya juga nggak pengen ngobrolnya terlalu serius. Tadinya ketika diminta untuk ngobrol, saya cuma mikirnya karena ini ngopi itu tradisi NU yang nggak boleh ditinggalkan ya. Jadi kalau ada orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak bisa memahami NU, itu berarti biasanya ngopinya kurang kental, meleknya kurang lama, kurang perginya kurang jauh. Nah biasanya kemudian sarafnya jadi saraf pendek semuanya, sumbunya jadi sumbu pendek semuanya. Orang yang ngopi itu biasanya punya kesabaran tinggi. Nggak mungkin orang yang suka ngopi kesabarannya rendah. Kenapa? Karena minum kopi panas itu dinikmati mak seruput, sedikit seruput gitu. Jadi kalau belajar agama nggak bisa kesusu, langsung dilek gitu aja, dimental itu aja nggak bisa. Sama halnya dengan hari ini banyak orang yang belajar agamanya belum apa-apa, belajarnya dari Mbah Google, terus kemudian tiba-tiba dia jadi ustadz, ustadz ini, ustadz itu. Nah ini yang kemudian parah, dia nggak bisa menikmati kopi pelan-pelan itu. Jadi memahami agamanya langsung ditelan panas-panas, mentah-mentah gitu aja. Yang pertama itu. Saya yang kedua, tradisi ngopi ini harus diterusin gitu. Karena dengan ngopi itu, ini katanya bagian dari tradisi Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ya. Iya, kan tradisinya para sufi. Jadi sampai itu ceritanya Habib Umar Muntohar. Nah, beliau cerita itu kalau kemudian ada orang suka ngopi itu malaikatnya segen. Jangan-jangan ini ahli zikir karena malamnya melek terus. Enggak tahu kalau kita ngopi malamnya melek atau kita malah begadang.
Nah ini sampai kemudian malaikat takut ketika ada orang mati terus di perutnya masih tersisa kopi, malaikatnya takut jangan-jangan ngelibirin jadi nggak ditanya lagi masalahnya. Nah ini yang harus kenapa saya bilang ngopi itu harus dilakukan, karena kopi itu ternyata komoditas kita. Ya. Pertama komoditas masyarakat Indonesia, jadi kalau mana ada sih petani kopi yang nggak NU, pasti petani kopi itu NU, terus kemudian yang mengkonsumsi juga orang NU, karena pasti ngopi itu barengannya dengan rokok kan. Nah ini yang kemudian jadi hal yang luar biasa. Ini hanya pengantar saja. Saya pengen begini, mengantarkan kepada teman-teman ada hal yang istimewa yang sedang kita hadapi hari ini. Kita sedang menghadapi perubahan besar. Perubahan besar itu mungkin tidak terasa. Kalau kita biasanya minum kopi hitam, ilustrasinya saja. Kalau kita minum kopi, biasalah kita minum kopi. Ya, sama dengan ketika kita disuguhi acara amaliyah Nahdlatul Ulama, disuguhi tahlilan, yasinan, manakiban, berjanjen dan lain sebagainya. Itu kan satu tradisi dan culture yang sudah kita pegang dari nenek moyang sampai sekarang. Tetapi itu kemudian kalau tidak kita bungkus yang rapi, kopi kita yang kopi hitam biasa itu kalah keselip dengan kopi-kopi yang dikatakan di branding dengan Americano. Padahal kopi hitam, bener nggak? Padahal dia black coffee itu jadi Americano, jadi kan sesuatu yang jadi lebih mahal itu. Nah ini branding ini penting bagi kita semuanya. Nah kita sedang berhadapan pada situasi perubahan besar. Saya ingin menggambarkan kita berada pada perubahan. Apa perubahan besar itu? Perubahan dari gaya hidup konvensional ke gaya hidup digital. Dari gaya hidup yang biasanya teman-teman hadapi, kalau teman-teman di Tegal saya nggak tahu. Apakah teman-teman di Tegal menghadapi perubahan ini atau tidak? Apakah teman-teman di Tegal juga merasakan perubahan ini atau tidak? Pertama, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita punya ketergantungan minimal dengan gadget yang kita miliki. Kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu lah, kalau kita bangun tidur, suami, istri itu yang dicari istri dan suaminya. Kalau anak-anak muda yang belum nikah, misal Mas Arif sudah nikah belum? Sudah. Oh sudah. Nah, berarti ini tapi masih sirkus kan? Sirkus. Iya masih satu kan? Rodanya masih satu. Iya, belum masih Kira-kira yang dicari itu istrinya atau HP-nya? Hari ini gadgetnya yang dicari. Bangun tidur udahlah, di antara kita semuanya kita sadar bahwa yang kita cari bukan orang-orang terdekat kita yang dari bangun tidur sampai tidur lagi melayani kita. Tetapi bahkan yang lebih mengerikan lagi, di HP-nya ini passwordnya juga dirubah, khawatir istrinya atau pacarnya tahu. Karena di dalamnya itu tulisannya Mahmud semua. Mahmud 1, Mahmud 2, Mahmud 3. Mahmud itu Pak Mahmuda ya. Artinya apa? Kita sedang berhadapan pada situasi yang ini perubahannya besar sekali dari gaya hidup konvensional ke gaya hidup digital. Nah ini yang kemudian kita nggak sadar tergerus oleh perubahan. Perubahan yang kita hadapi hari ini tidak terasa itu menjadi bagian dari kita dan tidak bisa dilawan perubahan itu. Dan siapa yang tidak mau dengan perubahan maka dia akan dimakan oleh perubahan itu sendiri. Nah, saya pengen nyampein ke teman-teman Tegal ini ngobrolan kopinya itu begini. Ada 5 perang besar yang sedang kita hadapi. Nah, ini yang paling gampang lagi nih. Kalau tadi kan ilustrasi soal kopi dari kopi biasa kemudian dinamai dengan branding kopi hitam black coffee menjadi Americano, ditambah lagi ada yang namanya kopi specialty coffee, kopi hitam yang kemudian ini diceritakan ada story and history-nya. Menjadi lebih menarik dan harganya lebih mahal. Saya memulai dari ilustrasi itu kenapa ini penting. Ini penting disampaikan. Misal kopi Gunung Slamet yang ada di mana di Tegal. Kopi Gunung Slamet yang ada di Tegal lebih tidak terkenal dibanding Java Coffee yang di branding Java Coffee sampai di Belanda. Ada kopi-kopi Indonesia yang kemudian saya naik di kereta Jepang itu, kereta kopinya itu yang dikenal bukan kopi ini Mandaling Natal. Ada kopi-kopi luar Jawa, Gunung Slamet dia terkenal. Nah ini soal branding saja, padahal sama-sama kopi paling Arabica atau Robusta. Pilihannya cuma itu. Cuman karena tempatnya itu kita branding, kita beri narasi, maka ini menjadi berbeda.
Sama dengan tradisi dan amaliyah kita, kalau kemudian kita sajikan hanya sebagai kopi hitam saja, ya kemudian tidak kita branding dengan apapun, ya kemudian orang akan beralih yang tadinya punya narasi biasa Islam ya Islam biasa, kemudian ada Islam hijrah, Islam macam-macam itu, ya kemudian menjadi lebih menarik mereka seolah-olah karena kita tidak lupa dengan branding itu. Saya mulainya dari kopi yang paling sederhana, cara obrolan orang kopi ya. Yang kedua, kita lupa membangun sebuah narasi bahwa kopi itu punya fungsi 3, punya sejarah, punya cerita, dan juga punya fungsi, manfaat, fungsi. Kita kan nggak pernah cerita yang namanya specialty coffee itu ada, saya nggak tahu, netizen jangan tergesa-gesa dulu. Ikuti alur saya kan nanti ini kok ceritanya kopi, ngomong NU dan media kok cerita dengan kopi. Saya mulai dengan kopi biar teman-teman sadar dengan logika yang paling bawah, yang paling sederhana logikanya bisa diterima. Bahwa ternyata kopi disajikan dengan narasi-narasi berbeda, lebih ditangkap dan punya lebih daya jual yang lebih tinggi. Specialty coffee itu menjadi lebih mahal. Saya punya pengalaman ketika jualan kopi ini, Mang Lifon dulu bareng-bareng dengan saya dulu di LPPNU sebelum sebagai wakil sekjen PBNU. Jadi karena sudah tidak jadi wakil sekjen, bukan jadi LPPNU, ngurusinya yang aneh-aneh. Di Bondowoso itu kita bikin specialty coffee. Specialty coffee itu harga sama dengan kopi Gunung Slamet lah. Tetapi kita kasih cerita. Di situ kita kasih ceritanya ini ditanam misal oleh Pak Slamet di zaman Belanda. Dulu bibitnya dan benihnya ditanam pertama kali oleh Belanda tahun sekian. Ini ditanam dengan kopi ini ditanam secara organik. Dipanen oleh petani-petani yang menggunakan pendekatan spiritual dan dikelola oleh petani-petani dengan sedekah yang luar biasa dan peduli terhadap lingkungan, eco-friendly bahasa kerennya hari ini. Itu kemudian dibandingkan dengan kopi yang tidak kita ceritain, tidak ada story and history-nya, itu harganya itu bisa 10 kali lipat dari kopi yang sama. Padahal ini ada kopi yang kita branding seperti ini, tapi kita nggak bohongan. Itu kekuatan narasi. Iya, kekuatan narasi begitu kuat gitu loh, kita bangun. Dan ketika kita bawa ke Eropa waktu itu ada pameran kopi, saya ikut pameran kopi dengan saya cerita begitu, ada orang-orang Eropa, orang-orang Belanda yang kemudian datang ngecek itu sampai ke Bondowoso. Nah kita sudah siapkan, memang ada jejak sejarah historinya itu, jejak digitalnya lah, digital forensiknya itu, bahwa dulu memang pernah ada Belanda di situ, pernah bawa bibit kopi, dan ini adalah orang yang kemudian pertama kali nanam. Kita branding lah kayak brandingnya KFC atau apa itu kita branding begitu. Nah ini jadi luar biasa dibanding kopi yang sama-sama kita olah tanpa story, history, dan juga ada fungsi. Story, dan fungsinya nggak pernah dijelasin. Kalau story dan history serta fungsinya nggak pernah dijelasin, maka kita akan minum kopi ya kopi biasa. Nggak ada value-nya. Nggak ada istilahnya nggak ada preparasinya, pembedanya gitu loh. Diferensiasi. Nah, diferensiasi produknya tidak ada. Sama. Apa bedanya kita dengan Islam yang lain? Islam satu katanya. Pecah belah dari mana? Kita kapan pernah bersatu? Pecah belah Islam. Kapan kita pada beyond. Artinya begini, saat mereka keserang katanya kita saudara. Saat mereka nyerang kita juga nggak pernah protes, kita nggak pernah merasa dipecah belah kok ya. Bahkan kita sering kafe-kafe kan juga ada masalah ya. Gitu aja Korea. Balik lagi. Saya akan memulai dengan narasi itu. Ceritanya begitu. Sama dengan ketika kita menjaga apa yang kita sebut sebagai culture-nya NU, value-nya NU, dengan menjaga tradisi-tradisinya NU. Kalau kita lakukan hanya dengan cara-cara konvensional, maka kita akan ketinggalan zaman dan akan ditinggal oleh zaman ini dan bahkan akan dimakan oleh perubahan zaman ini. Betul. Ini yang harus kita hadapi benar. Cara menjualnya, how to sell-nya, bagaimana menjual ini penting. Sesama pedagang kopi tadi kan dengan narasinya berbeda-beda. Teh kuci, teh koci, teh macam-macam yang ada di sini, teh gope atau teh apapun, lebih marketable gitu ya. Dibanding dengan ketika kita bangun sebuah narasi. Betul. Narasi ini penting gitu loh.
Nah, nih balik lagi, wes itu ilustrasi pertama. Yang kedua, saya mau menjelaskan hari ini kita berhadapan dengan 5 perang besar. Nah, yuk kita sadar bukan hanya orang NU yang berhadapan, tapi Indonesia dan bahkan dunia sedang menghadapi 5 perang besar ini. Perang ini tidak lagi memanggul senjata, tidak lagi membunuh orang, tidak lagi dengan kekuatan fisik, adu fisik, tidak lagi dengan kekuatan menumpas jumlah orang dengan kelihatan secara nyata, tetapi kekuatan perang kali ini adalah bagaimana menguasai cara berpikir masyarakat. Menguasai cara berpikir masyarakat sama dengan menguasai gaya hidup masyarakat. Lifestyle-nya dikuasai. Jadi ketika state of mind, bahasa Tegalnya itu state of mind. Cara berpikir masyarakatnya sudah dikuasai, maka kemudian lifestyle-nya pasti akan berubah. Kalau lifestyle-nya sudah berubah, maka kemudian orang ini mudah digiring kemana tujuan siapa yang melakukan political engineering, social engineering, dan economic engineering. Ketinggian ya bahasa Tegal. Saya turunkanlah bahasa kucing. Ya, artinya begini. Menguasai cara berpikir masyarakat itu lebih menguasai cara berpikir, cara merasakan masyarakat, itu state of mind dari masyarakat itu dikuasai, maka kemudian lifestyle-nya akan berubah. Sadar nggak sadar kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi dibangunkan, dihidupkan, dan kemudian dipengaruhi oleh apa yang kita pegang. Narasi digital kita juga dilihat dari sini. Nah, kita yang pertama, saya ingin masuk. Kalau sudah seperti itu, teman-teman sekalian, saya ngomong teman-teman di warung kopi, ada di warung kopi. Saya ingin ngomong bahwa kita sedang berhadapan tadi saya 5 ya. Yang pertama saya ingin ngomong kepada kita semuanya, warga NU khususnya ini. Jadi kalau ada nanti netizen yang bicara jangan protes, ini khusus internal saya ngomong. Jangan tersinggung loh. Urusan gue. Pertama, kita berada pada posisi perang yang kita sebut sebagai pop culture war. Perang kebudayaan pop. Saya kemarin di TVRI juga saya sampaikan itu, dan bahkan saya di mana-mana saya sampaikan. Ayo sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan perang kebudayaan pop. Apa itu? Perang kebudayaan pop itu adalah gini, bahasa yang paling sederhana gini. Orang-orang hari ini punya kebudayaan. Budaya pop itu apa saja sih? Mulai dari film. Kita tonton kan setiap hari nonton film kan? Musik, terus game, animasi, e-sport yang hari ini sudah membanjiri anak-anak muda kita, anak-anak NU. Saya ngomong internal kan? Anak-anak NU sudah menjadi edik itu apa? Ketergantungan dari bangun tidur. Bahkan anak saya itu sudah kenal yang namanya optic illusion. Anak saya itu usianya baru 7 tahun. Konsumen garis keras gitu. Iya, sudah menjadi digital native. Digital native. Nah, karena dia generasinya milenial, sementara saya ini generasinya kolonial. Yang paham milenial. Nah, ini yang kemudian saya ingin sampaikan, pop culture war ini sedang betul-betul lagi kita hadapi. Sadar nggak sadar ini pop culture war ini sedang terjadi. Perangnya tidak membunuh orang secara langsung, tapi lambat laun merubah cara berpikir orang. Pertama, kalau sampai nggak percaya, tanya kepada istri, anak, atau saudara atau keluarga kita yang ada di NU. Kenal nggak artis-artis yang nyanyi lah dari musik dulu, kita evaluasi. Musik yang dikenal pasti musiknya dari K-pop, ya kan? American pop, Chinese pop, Korean pop, Japanese pop. Semua yang dari asing masuk ke sini. Itu yang dari sisi kiri. Pop culture war juga bukan hanya dari kiri, dari kanan juga nyerang. Pop culture itu bukan hanya pop culture yang dari western culture, gitu loh. Tetapi juga yang dari Timur Tengah ini juga nyerang kita, gitu loh. Ini pop culture yang juga kita hadapi. Kalau orang-orang Arab
itu sekarang sudah meninggalkan culture Arabnya dan kemudian menggunakan culture Barat. Ya. Sekarang orang Indonesia ini mulai meninggalkan culture Indonesia dan menggunakan culture Arab. Apa itu buktinya kalau nggak percaya sampai? Ya, oke. Pernah nggak kita umroh atau haji? Bener nggak? Di pesawat terbang ada nggak yang pakai pakai cadar? Ada nggak? Pramugarinya ayo saya tanya nih. Dan kalau turun ke bandara, ya, disapa, ya, di Jeddah ya. ya, sampai dicapa oleh orang-orang yang sudah mulai meninggalkan cadar-cadar. Dan bahkan prinsnya, putri-putrinya itu sudah tidak menggunakan budaya-budaya Arab. Saya ngomong budaya loh ya, jangan campur budaya dengan kemudian syariat Islam. Ayo diskusi dulu bro. Kita juga tahu kitabnya nih, ngajimu sampai mana sih Fathul Qorib paling. Kita Fathul Mu'in, Fathul Wahab boleh, Bidayatul Mustahid boleh. Boleh apa Madzhabul Arba juga boleh. Ada yang kemudian narasi kita pakai 4 mazhab kok. Engkau enggak? Saya enggak cerita. Oke, balik lagi. Tadi, ketika pop culture war itu tadi balik lah ya. Yang menyerang kita itu bukan hanya dari yang sebelah kiri, tapi sebelah kanan juga nyerang. Tadi budaya, saya nggak ngomong hanya sekedar budaya asing dari Timur Tengah, tapi juga yang dari Barat juga nyerang ke kita. Yang dari utara juga nyerang kita. Pertanyaan saya, budaya-budaya yang kita miliki asli kebudayaan Indonesia di mana, bro? Sudahkah kita mempertahankan itu? Sudahkah kita memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah serbuan dan serangan budaya pop culture yang datang tadi secara deras dan tidak mungkin kita hindari? Padahal idiomnya al-muhafadzah. Iya. Sebagai penjaga tradisi al-muhafadzah, apakah kita mampu menjaga itu? Jangan-jangan kalau kita nanti sudah sarungan seolah-olah inni gharibun wa sayati ghariban. Oh jangan-jangan seperti itu. Kita ini asing dan kemudian akan menjadi terasing. Orang sarungan jadi kemudian lucu kalau masuk ke mall gitu. Jangan sampai itu terjadi kan gitu. Apakah kemudian ini hanya sekedar pop culture dan kemudian tidak punya yang lain? Bro, yang namanya pop culture itu membawa bukan hanya culture-nya, tapi membawa is the power of symbol. Iya. Kekuatan simbol itu penting. Lah kalau simbol aja sudah direbut orang, pertanyaan saya, lalu di mana kita mau mempertahankan substansi? Simbol aja udah direbut orang, substansi mau kita pertahankan seperti apa? Wes pop culture war, belum lagi musik. Belum tadi baru musik deh cerita. Sama anak-anak sampean pasti kenal Blackpink, kenal namanya BTS, ya kan? Kenal namanya artis Hollywood semua kenal lah, Bollywood kenal lah. Coba artis Indonesia Imam Pituduh, nggak ada yang kenal, nggak pernah muncul saya, dan nggak perlu muncul. Nah, artinya apa? Kita berhadapan dengan sebuah culture, ya bukan culture biasa tapi pop. Yang itu bahasa beliau seringkali ngomong induksi, menginduksi, bukan hanya menginduksi tapi menginfiltrasi. Nah, infiltrasi saya. Menginfiltrasi ini saraf otak kita dan menginfiltrasi hati kita. Kenapa saya bilang menginfiltrasi? Karena dia merayap, sadar nggak sadar, mau nggak mau dipaksa kita tahu. Ya, gitu. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya sudah terfasilitasi di sini. Ya, oke? Yang kedua, mana ada film-film kita yang kita produksi sendiri dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Pernah nggak? Menjadi produsen gitu ya? Iya, menjadi produsen dan sekaligus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Padahal sampean kalau mau saya ceritain, penguasa perfilman Indonesia di tahun 50-an, 60-an itu adalah orang NU. Masih ingat Jamaluddin Malik yang bapaknya Camelia Malik nggak? Itu ketua les bumi pertama. Ini ada les bumi nggak di sini? Ketua les bumi pertama dan itu menguasai perfilman, jagat perfilman Indonesia. Jangan lupa itu. Nah ini kemudian ketika orang NU ada yang bikin film, terus kemudian ngapain NU bikin film? Yang musuh orang NU sendiri, nggak ngerti sejarah lu bro.
Baca itu sejarah. Ini adalah media. Nah, nanti baru saya ngomong media Siap, nih. siap. Nanti saya baru ngomong media. Tak Siap. kasih dulu nih. Iya, iya. Besaran yang harus kita pahami, apa yang sedang kita hadapi dan apa yang harus kita lakukan. Ini penting. Bukan kita sadar, tapi kita harus menyadari dan menyadarkan yang lain. Wes, tadi pop culture war. Sama kalau mau tak ceritain film, ini kerjaannya harusnya kerjaan anak muda ini kayak Mas Arif dan lain sebagainya. Teman-teman yang muda-muda inilah yang harusnya berkarya. Kita ini ketuaan, kita ini generasi kolonial. Tapi karena yang muda-muda ini belum muncul lah, terus nekat aja jadi memaneh, melungsungi kata. Kalau jadi ular melungsungi, jadi memaneh. Nah, sama tak ceritain, kenapa kita harus bangkit? Karena narasi-narasi yang ada di Universal Studio, narasi-narasi yang ada di Disney, narasi-narasi yang ada di Hollywood, itu sekarang sudah kekeringan ide. Dan idenya itu kembali ke Asia. Dan culture, value, tatanan sosial, dan pengetahuan, wisdom yang ada di Asia sekarang lagi di-capture oleh mereka, ditangkap oleh mereka, diambil oleh mereka sebagai sumber inspirasi untuk membuat pop culture dan dijual lagi ke kita. Saya nggak percaya. Sahabat saya itu Livi yang kemarin saya ajak bikin The Santri itu baru trailer. Gitu loh. Baru dikasih trailer berapa menit gitu aja udah kebakaran jenggot. Kita nggak punya jenggot sih jadi nggak kebakaran. Yang punya jenggot-jenggot itu lah yang kebakaran. Maksud saya Mang Nihun, nggak nyindir siapapun. Tapi bukan jenggot ideologis kalau bukan. Maksud saya balik lagi. Culture kita, value kita, bahasa yang paling gampang gini lah. Apa yang kita miliki sebagai kebudayaan yang tadi cerita Tegal itu punya 188 dongeng, cerita dongeng. Cerita-cerita itu yang kemudian diadopsi, diadaptasi menjadi sumber inspirasi perfilman asing hari ini. Sebentar lagi ada itu produknya Disney itu. Di produknya film animasi namanya Raya. Itu diambil inspirasinya dari spirit Indonesia Bali, diambil inspirasinya dari spiritnya pencak silat yang ada di Indonesia dan berbagai tempat di Asia. Loh kalau ini semuanya sudah diambil oleh orang, terus kita ini jadi dapatnya punya apa? Seperti tempe, nanti kalau sudah dipatenkan oleh Jepang kita kebingungan. Atau reok Ponorogo yang sudah dipatenkan oleh rendang sudah dipatenkan oleh orang lain, itu jadi kebingungan. Nah, ini tak balikin lagi. Kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Tetapi bagaimana kita bisa bangga kalau kita tidak mampu menyuguhkan seperti tadi black coffee menjadi americano. Diganti nama doang jadi larang. Padahal itu black coffee. Oke, balik lagi. Pop culture war yang sedang kita hadapi nggak main-main. Game yang lagi menyerang anak-anak kita. Iya. Game yang hari ini lagi tren itu adalah penguasa pangsa pasar digital terbesar. Jadi trennya itu game dulu, nanti baru turun ke film, musik, dan lain sebagainya. Nomor 1 ratingnya itu game. Hampir anak-anak kita semuanya, anak-anak warga NU itu pasti punya kecanduan. Kalau nggak kecanduan, ya minimal sudah mengakses game, download game. Nah pertanyaan saya, game yang di-download, apakah ini bebas nilai? Tidak ada yang bebas nilai, bro. Apa yang kemudian dilihat oleh anak kita, dilihat oleh adik-adik kita, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Nggak sengaja, semisal cara berpikir, downloadnya Naruto, tiba-tiba naudzubillah min dzalik, ada yang menusuk Pak Wiranto menggunakan senjatanya Naruto. Pertanyaan saya, berarti ini doktrin terorismenya sudah masuk ke ruang-ruang itu. Bukan hanya ruang game, narasinya ditunggangi sehingga mudah ditangkap oleh anak-anak milenial. Begitu kan? Nah ini loh yang harus kita sadari. Loh kalau kita nggak sadar, narasinya orang tadi black coffee menjadi americano. Nah kita jualannya tetap kopi hitam. Nggak terasa sebentar lagi hilang. Nah ini loh. Wes, balik lagi. Tadi di mana? Di game.
Game ini juga sama syarat dengan ini. Musik juga. Pertanyaan saya, pop culture ini apakah datang sendiri ke Indonesia, mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup kita, apakah bersama dengan ekosistemnya? Apa ekosistemnya? Itu karena gini, kalau ada musik dari barat, ada musik dari Arab, ada musik dari mana, dari Timur Tengah atau dari mana saja, kira-kira membawa makanannya, membawa barang-barang produknya, membawa kemudian bisnisnya datang ke sini atau tidak? Pasti kan? Dan kemudian ini menjadi suguhan di kita, suguhan yang asik. Lah kalau itu kebudayaannya positif sih nggak apa-apa, ini soal peradaban. Ya. Tapi kalau kemudian ini peradabannya negatif dan destruktif, kira-kira kita mau terima nggak? Nolak nggak bisa lah. Yang namanya game terorisme, bunuh-membunuh itu banyak. Kita nggak sadar. Bahkan drug itu yang namanya orang apa? Orang fly, sakau, mabuk itu hanya cukup dengan digital hari ini. Coba lebih berbahaya lagi. Pernah nggak ini teman-teman NU lihatin anaknya lihat apa saja yang dilihat di game, dilihat di musiknya apa, dilihat filmnya apa? Kita nggak sadar anak kita tiap hari dibius dari bangun tidur. Bahkan kita, bukan hanya kita, anak kita, istri kita. Nuwun sewu, kita punya kesempatan untuk ketemu dengan anak istri dan keluarga berapa lama? Pernah nggak? Lebih lama mana akses ke handphonenya daripada dengan kita bercengkrama seperti ini? Yuk, tak tanya. Kira-kira kuat mana sampai melakukan indoktrinasi dengan alat ini, mengindoktrinasi anak-anak kita? Halo, tak tanya. Kira-kira lebih kuat mana? Kiai-kiai dengan kolal musonifu faslun, aihada faslun, utawi iki iku posting alun-alun. Kita yang faslun aihada faslun tetap harus jalan. Tetapi yang membangun perlawanan terhadap perang ini harus juga jalan. Iya. Sama jangan berhenti. Kalau berhenti membangun perlawanan ini, orang lain yang akan menguasai kita. Kita itu siapa ya? Indonesia. Indonesia siapa itu ya? NU gitu loh. Ayolah bangun. Ini yang penting. Masih nyambung buatan ini baru satu nih. Ya. Saya harus ngomong banyak pada orang Tegal karena fighting itu Tegal. Japan Van Java itu Tegal. Petarungnya di Tegal. Petarungnya di Tegal, tapi petarungnya tidur saja ini. Sampai saya sudah 2 minggu di sini orang nggak ada yang tahu. Kamu kayak monggo gini, ngapunten ini. Harus maturnya agak keras dikit ya. Monggo nggih. Ngapunten ini agak matur sedikit. Saya ulang lagi tadi ke depan. Kita sedang berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai pop culture war. Perang kebudayaan pop, di mana dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua narasi kebudayaan yang datang dari Timur Tengah, yang datang dari Barat, yang datang dari Utara, yang datang dari Selatan, semua menyerbu kita, menyerbu keindonesiaan kita, menyerbu keislaman kita, menyerbu cara beragama kita, menyerbu cara berpikir kita, dan juga nanti pada akhirnya akan menguasai gaya hidup kita, bahasa Tegalnya, lifestyle kita akan dikuasai oleh mereka. Sadar nggak sadar tadi yang saya sebut dari film, dari musik, dari game, bahkan sekarang e-sport. Anak kita kalau main game tahu e-sport nggak? Tahu. Oh ini sudah itu anak muda semua, milenial semua. Lah kita ini masih pakai narasi kolonial kan tadi saya sebut. Ya kita ditinggal sama mereka. Ya. Kalau kita tidak mengikuti cara berdakwah yang menggunakan narasi-narasi pop culture, kita akan ditinggal oleh anak-anak muda. Nggak boleh kita ketinggalan. NU nggak pernah ketinggalan kok. NU itu jago kalau nyelip kayak Valentino Rossi. Nggak usah khawatir. Karena itu sama.
Kita teriak itu kayak apa? Keong itu. Kalau di sini lomba lari kenceng-kencengan sama kijang. Kijang kan larinya kenceng banget ya. Tapi jagoan keong itu meskipun jalannya pelan itu keong, jawabannya di sini begitu kijang lari lagi keong di sana juga. Ternyata nanti kijangnya lari kelelahan sendiri karena jumlah keongnya lebih banyak daripada kijang yang lari. Tenang. Ini yang harus kita pahami. Pertama, kita berhadapan dengan perang besar yang kita sebut sebagai pop culture war. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, terpaksa tidak terpaksa, kita harus melakukan perlawanan. So, perlawanan kita apa? Saya tanya. Pernahkah kita melakukan perlawanan? No, kita hanya menjadi konsumen. Kita produsen masih jauh. Kita menjadi konsumen. Kalau nggak percaya tanya istri-istrinya. Ini baru ngomong pop culture-nya. Yang kedua, ini ben rada cepat. Kalau saya cerita panjang nggak berhenti. Yang kedua, nanti kita sambil ngobrol. Yang kedua, kita berhadapan dengan yang kita sebut sebagai digital war. Perang digital. Apa maning kiye mang? Perang apa maning? Perang kok terus-terusan? Iya, perangnya ini di mana-mana dan serbuannya di mana-mana. Apa digital war itu? Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi dicekoki dengan platform-platform digital yang diserbu dari mana-mana. Yang kanan nyerbu seolah-olah Islami, yang kiri juga nyerbu bagaimana membangun liberalisme. Itu kan di tengah kan, ke kanan enggak, ke kiri enggak. Katanya tawasud ya. Oh berat jadi orang di tengah itu, dan di tengah yang paling enak. Dan kenapa berat? Ya kalau jadi kanan ya tinggal teriak aja, Allahu Akbar, selesai. Kan begitu jadi kanan. Jadi kiri ya pokoknya liberal, semuanya gampang, semuanya oke, semua boleh ya liberal. Nah kita di tengah. Enggak keras juga enggak, terlalu lembut juga enggak, ya kompromis moderat. Tawazun, i'tidal. Nah ini terjemahannya apa ayo anak-anak muda? Ayo kita bungkus yang namanya narasi tawazun, i'tidal, mabadi khairumah, ini kita bungkus yang dengan narasi dan story dan value yang tinggi yang saya sebutkan di depan tadi. Kopi itu harus kita branding dari kopi biasa yang harganya cuma 5.000, 3.000. Kemudian kalau di branding dengan americano, wah pada black coffee, namanya black coffee, harganya jadi 15.000, 20.000. Nah ini yang harus kita lakukan pertama. Ini yang harus kita lakukan. Pop culture war kita harus hadapi. Yang kedua, digital war. Platformnya apa? Platform itu macam-macam. Platform mulai transaksi digital, belanja digital, apa-apa digital, semuanya. Bahkan kalau kita komunikasi, mana ada alat komunikasi yang kita produksi kita? Oh ada, NU punya. Cuman kemudian kemarin ketika kita launching, orang-orang bingung menggunakan bedanya WhatsApp dengan NU Mobile apa. Tapi minimal saya sudah memulai untuk membangun itu. Oh itu bikinan kita. Jangan khawatir bro, kita juga bisa melakukan perlawanan itu. Tapi saya yang di daerah-daerah masih tidur semua. Saya ingin membangunkan ini the sleeping giant of Indonesia, the sleeping giant of economy. Inilah NU ini adalah raksasa yang sedang tidur. NU ini jangan pernah diusir. Begitu NU bangun, begitu NU melakukan perlawanan, bukan hanya jenggotnya yang kebakaran, tapi rumahnya juga kebakaran. Bukan kita mau melakukan perlawanan. Loh, NU kok keras? NU ini nggak ada lembut-lembut yang sepuh-sepuh. Kalau kita ya harus nyerang bro. Terus apa dalilnya? Ya itu, kiai jelas dalilnya al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nuwun sewu kiai, yang al-muhafadzatu monggo panjenengan yang halus-halus, kita berada di garda depan untuk wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga tradisi dan melakukan inovasi dan melakukan peperangan. Melakukan inovasi. Ya kadang-kadang rodok nakal sithik, mohon dipangapura. Mohon dimaafkan. Ya namanya anak nakal kan ya didhawuhi saja, enggak usah dimarahi. Makanya di
salah satu film kita itu saya nggak sebut ya. Siap. Jangan dimarahi, dia kan lagi memperjuangkan merah putih untuk tetap berkibar. Ya, tepuk tangan. Dan filmnya udah habis sekarang balik lagi. Nah ini yang harus kita bangun spiritnya. Platform digital bukan hanya platformnya yang disiapkan oleh mereka, tapi kontennya juga disiapkan oleh mereka. Tapi alhamdulillah, biidznillah, biaunillah, meskipun kita terlambat muncul, kekuatan media sosialnya NU, kekuatan media-medianya NU nggak kalah dengan Minhum. Betul. Oh boleh dicek. Kalau sampai ngeceknya NU channel, lihat aja. Nggak kalah dengan yang lain, jauh. Melesat kita di atas itu semua. Apalagi kalau orang Tegal sudah gegap gempitan mendorong ada NU channel di Tegal. Wah, tambah lompatnya tambah gede banget. Udah tak support lah. Udah nggak usah khawatir. Ayo kita bangun bersama. Yang kedua, baru tadi platform digital, konten digital. Dan ini disuguhkan, bayangkan, sampean kalau mengingat waktu sholat kan ada kan? Jam zuhur tiba-tiba ada sholat. Hayya 'alal Allahu Akbar. Punya siapa platform itu? Arif Sodi. Min jami'il cingkrangin atau min jami'in nahliin? Yuk kita tanya pada diri kita. Langgengnya kayaknya bukan Nahdien langgengnya gitu. Kita lihat kalau langgam Jawa adanya kita. Wes balik. Nah, sama dengan ketika menggunakan tool kita chatting, telepon, apakah platform kita sendiri atau kita masih menggunakan platform orang lain? Pindah. Ya, sampai kena cas nggak? Atau sampean tiba-tiba gitu ada gambar orang melet itu kena cas nggak? Duitnya kemana? Atau sampean menggunakan platform-platform yang lain lah, TikTok, IG, YouTube dan lain sebagainya. Kira-kira sampean ini algoritma dan behaviornya ditangkap oleh mereka nggak? Gini cara ngomong algoritma dan behavior. Jadi kalau sampean ini tiap hari, misal saya tiap hari Kamis datang di kopi nyong kopi, inyong kopi, ini nyong kopi ya? Kentang. Oh nyong kopi. Saya biasanya kalau manggil Agus ini nyong gitu. Kalau kita datang di nyong kopi setiap hari Kamis, maka algoritma kita dan behavior kita dari rumah itu sudah mendeteksi kalau sampai nulis NY mesti langsung munculnya nyong kopi. Dan itu kalau sudah terus-terusan algoritma kita, jarak antara rumah kita, misal dari Guci Manglihun datang ke nyong kopi. Di situ itu orang sudah di algoritma dan di behavior kita sudah dilihat. Perilaku behavior itu sudah dilihat. Oh biasanya Manglihun ini kalau mampir dulu ke pom bensin, mampir dulu mangan di Batibul, baru kenyang kopi. Nah kalau itu semua orang sudah terdeteksi begitu, itu advertising iklan akan mancang di situ nanti untuk bisnis berikutnya. Artinya itu data mining, bahasa wong Tegale itu data mining, nambang data. Jadi energi ke depan itu bukan penambang batu bara, nambang mineral, tapi nambang data. Data kita itu perilaku kita setiap hari itu ditambang dan kita nggak kerasa kalau sampai mau download aplikasi apapun kan sampai langsung ngasih email sampai enggak? Nomor handphone, email, dan itu nanti pasti akan semuanya akan dibaca terus dan dibaca. Nggak kerasa kita ini nyetor data gratis. Kalau data kita sudah tertangkap, apalagi kalau sampai menggunakan Google Map, Waze, kemana-mana kan itu kita udah telanjang, jadi nggak ada yang tertutup di sini. Udah kelihatan semua sampai peta-peta jalan itu yang kalau kita naik, saya mau ke Tuwel misalnya, atau ke mana Cacaban, atau mana ke Praban Lintang, saya atau di Padang Lembah Rembulan, itu saya udah ada Google-nya. Artinya nggak ada yang tertutup sudah. Dan bahkan mohon maaf kalau saya atau bukan sampean orang alim semua, saya orang nakal saya. Kalau saya ngetik biasa bunga,
Kalau kiai-kiai, wah ini bunga bang, ada hurufnya haram, riba, apa makruh, macam-macam gitu. Kalau yang ngetik Mang Lihun bunga melati, bunga mawar karena hidupnya ditual. Kalau saya karena saya terbiasa menggunakannya bunga desa, maka kemudian yang keluar adalah yang hot-hot. Jadi artinya semua search engine dan semua yang ada di platform digital udah mengenali kita. Mas Fatur nggak kenal pelanggannya siapa. Tapi sosial media itu sangat mengenali kita. Bahkan perilaku kita, algoritma kita. Oh jam sekian Mas Fatur itu dari kantor ke ke tempat kopi, mampirnya ke sini. Itu kalau di-trace kelihatan, meskipun ngomongnya sama istrinya, oh enggak saya lagi sama Mang Lihun, padahal Mang Lihunnya lagi sama saya. Itu pasti ketahuan. Nah ini yang hari ini digital platform yang menjadi perang digital yang saya sebutkan tadi. Di perang digital ini Bapak Ibu sekalian, pemenangnya adalah mereka yang punya konten terbanyak, bukan terbaik dan bukan terbenar. Siapa yang mampu membangun trending taufik? Apa bahasanya? Trending topik. Jadi ada topik yang diberitakan itu trending topik dan viral itu viral, maka dia akan menjadi narasi pemberitaan dan kemudian akan di-capture oleh semua media. Benar nggak, Mas Fatur? Benar nggak Mas Fatur? Ketika ada berita yang trending di sosial media dan ada yang viral, kemudian ini akan di-capture dan menjadi narasi pemberitaan. Kayak ada film baru-baru inilah, nggak tahu filmnya siapa. Itu jadi pemberitaan karena itu mengandung unsur viral dan trending topik. Apakah itu filmnya dengan narasi? Ada yang menghujat, semakin banyak yang hujat, semakin banyak yang hujat. Monggo. Kaji Romli. Ngapunten. Saya lanjut ya. Kalau ada yang menghujat dan kemudian itu menghujatnya lebih banyak, apakah kemudian itu ada kontra narasinya atau tidak? Ada narasi baru yang dibangun atau tidak? Kita lihat. Balik lagi ke tadi yang disebut sebagai viralitas dan trending topik menjadi alat ukur kemenangan dalam digital war, perang digital. Pertanyaan saya ke keluarga saya sendiri, apakah kita NU ini, keluarga kita sudah menjadi produsen konten atau sudah menjadi produsen platform kadoan, konten aja enggak? Padahal kita tiap hari ini everybody bisa menjadi wartawan. Dan sebentar lagi media-media terestrial, media mainstream cetak lah, media televisi biasa hilang, semuanya akan beralih ke digital. Nggak percaya? Medianya Mas Fatur misalnya. Sebentar lagi akan dimakan oleh zaman. Mana ada kita yang membaca koran secara fisik? Ya nggak ada. Mang Lihun sudah membacanya, sudah berita itu paling yang sudah apa ini hari ini ada. Udah nyari yang digital. Nggak ada lagi membaca koran, susah. Nah, narasi-narasi ini yang harus kemudian kita kuasai. Kontennya. Pertanyaan saya, kalau jumlah warga NU, jumlah warga kita ini ada 100 juta, coba bayangin. Setiap hari 100 juta, nggak usah 100 juta kebanyakan lah, nggak usah 50 juta, nggak usah kebanyakan, nggak usah 10 juta, 1 juta saja. Warga NU setiap hari memproduksi konten dan melakukan upaya secara sistemik dan bekerja bersama-sama berjamaah secara digital. Jadi jamaah kita itu sekarang bukan hanya sejarah jamaah biasa, kiai-kiai tetap haruslah jamaahnya offline harus tetap. Jamaah itu tetap harus disapa secara online. Kita hari ini harus menyapa dengan dua cara. Wajib dakwah kita itu menggunakan dua cara. Apa yang kita sebut sebagai omni channel. Apa omni channel itu? Online dan offline channel. Harus bareng-bareng. Loh, NU jangan kemudian terbius kemudian menggunakan online channel saja, lupa dengan online offline channel. Jadi kiai-kiai yang biasa kumpulkan masanya tetap. Tapi yang enom-enom, yang muda-muda kayak sampean semuanya ini wajib berjuang di jalur online channel.
Sehingga kolal musonnifunya sama faslun hada faslun yang dilakukan oleh para kiai itu bisa kita stream, kita bisa live kan, dan kita bisa sebarluaskan kemana-mana dengan platform-platform digital. Lah kalau nggak begitu, misal ngumpul sekarang lagi dalam kondisi krisis COVID kayak begini, ngumpul susah. Tapi kalau ada 2 media, 3 media yang melakukan seperti ini, pasti itu akan menjadi kekuatan yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun dan di manapun. Yang ini yang harus melakukan, yang nom-nom, yang muda-muda, yang tua-tua tetap faslun lah, tetap ngopaini ngajinya, tetap ngopaini jamaahnya, ketemu fisik tetap. Yang muda-muda yang digital yang harus melakukan. Pertanyaan saya, kalau kita tidak merebut jalur ini, maka jalur ini akan dikuasai oleh minhum. Dan ketika jalur ini dikuasai oleh minhum, mereka akan lambat laun merebut kebenaran. Klaim kebenaran akan mereka rebut. Dan kalau klaim kebenaran di dunia digital sudah direbut oleh mereka, so kopi yang kopi hitam tadi sudah berpindah menjadi kopi americano. Terus para pemilik kopi hitam ini sudah tidak lagi digemari. Kan susah nantinya. Nyambung boten. Nyambung boten. Saya menggebung-gebung kok nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Nah pertanyaan saya, ayo kita rebut klaim kebenaran ini, jangan sampai diambil alih oleh orang lain. Nah kalau klaim kebenaran ini sudah diambil alih oleh orang lain, narasinya menjadi narasi mereka, dan mereka kemudian akan menguasai cara berpikir mereka, gaya hidup masyarakat lambat laun akan berubah. Simbol-simbolnya akan dikuasai oleh mereka. Perang simbol itu lebih berbahaya daripada perang fisik, karena begitu simbolnya sudah dikuasai, otomatis isinya pasti juga dikuasai. Sampai